Terus lu itu sebenarnya memperjuangkan apa dalam aksi pantomimi dan aksi kamisan ini? Apa yang lu perjuangin sebenarnya? Secara sederhana adalah bagaimana memperjuangkan hak kita sebagai manusia. HAM. Hak kita sebagai manusia, hak kita sebagai warga negara lah gitu ya. Gitu. Lagi sibuk apaan, Gi? Masih pantomim, terus masih beraktivitas sama kolaborasi buat lokal karya, kegiatan yang ya sama lah berhubungan dengan pantomim masa di seni lainnya gitu. Berimajinasi gitu kan, mewujudkannya. Berarti berimajinasi dan mewujudkannya. Oke. Gi, dari kapan sih, Gi, lu suka main pantomime? 2004 deh. Nah, itulah coba-coba untuk bikinlah karya-karya kecil gitu, repertoire itu pantomim kan, cerita kayak gitu. Yang ada di sekolah aja lah gitu. Tentang kursi yang ada di sekolah gitu ya. Tentang dinding, tentang bacaan-bacaan dari mading. Ada mading tuh kan? Iya, nah ini lah ya. Mading. Majalah dinding. Tetap ya, ada singkatan. Tetap terus lambat laun ya kesini kayaknya perlu juga ditambah lagi gitu ya. Baik bukannya pendidikan tapi pengetahuannya ditambah lagi. Oh, jadi berarti kalau gitu lu baru tahu pantomime. Lu tahu pantomime itu ketika lu menginjak SMA kelas 1. Oke. 2004 tuh. Tapi udah bikin karya kecil-kecil. Karyanya apa waktu itu SMA? Waktu itu apa ya? Bentar nih, ini menarik nih kayaknya. Soalnya 2004 ya. Saya nyatat ada catatannya. Lu bikin biografi? Ada catatan. Oke. Karena itu menarik karena memang banyak orang yang ya ibaratnya belum tahu ya gitu. Maksudnya ngapain aja sih awal-awalnya gitu kan. Nah ini dia nih. Tapi emang pantomim kan di Indonesia sendiri kan mengalami degradasi ya. Bahkan lenyap, nggak ada gitu sama sekali gitu. Karena memang salah satunya kita kan menjadi konsumsi televisi saat itu gitu ya. Sampai sekarang lah ya gitu. Emang sekarang jadi konsumsi enggak kali? Konsumsi apa? Digital. Iya lagi. Ya udah enggak sih? Nggak dapat gorengan sama air putih. Sama campolai. Nah ini ada judulnya 2004 Mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi. Main imajinasi. Terus menggapai langit. Hidup dan nafas. Nyamuk. Diam. Jauh dekat, satu frekuensi. Nah, ini udah di Bandung nih. Oh, 2006 di Bandung. Dari Bandung. Oh, berarti sampai 2005 itu terakhir tuh 2005 tuh nyamuk. Ngeong, pok. Gitu kali. Iya. Jadi gimana pantomimnya kalau nyamuk? Kalau nyamuk? Gini. Kan gitu. Iya. Mainin kita lah. Dulu lucu. Sekarang lucunya keasa dengan yang lain. Satir. Lebih ke satir sekarang ya. Jadi lebih mencekam ya. Jadi sebuah ancaman ya. Gi, kopi dulu Gi. Siap. Nih, kopi. Namanya Ceradap. Hey. Ya harus diem dulu ya kalau kopi. Karena alirannya itu lah. Alhamdulillah ada Gi. Alhamdulillah ya. Ketika pantomime itu motivasinya apa? Ingin menyampaikan dengan cara lain aja. Jadi orang banyak kan sekarang ibaratnya di sini pertunjukan gitu. Teater gitu, dengan naskah-naskah barat lah gitu. Nah, dan juga naskah-naskah kita Indonesia. Nah, itu oke lah udah banyak gitu. Tapi cuman kan kalau lewat pantomim kayak menarik gitu untuk bisa menyampaikan sesuatunya gitu. Lewat bahasa tubuh, di imajinasi, terus imajinasi saya dengan si pemain pantomim kan beda waktu itu. Saya mikirnya ini ngapain sih gitu. Tapi kan kalau misalkan zaman kamu kuliah,
emang udah ada apa namanya orang yang pertunjukan emang udah ada pertunjukan pantomim? Waktu kuliah belum pertunjukan, ya belum ada. Cuman banyaknya teman-teman di kampus itu apa ya, ibaratnya gini, kayak kampanye produk-produk dari provider. Project lah, PY. PY sama PY nih. Oke, terus. Jadi tiap minggu tuh pasti ada proyek-proyek itu. Entah nanti produknya provider apa atau ada proyek besar apa dengan beberapa bulan gitu ya. Atau di tempat-tempat wisata gitu. Nah, itu saya pengalamin itu gitu. Diajak sama kakak-kakak senior gitu ya, kakak kelas itu. Yuk main kita pantomim. Termasuk Beno enggak sih? Pernah ngajakin enggak Beno? Beno belum. Apa alasan kamu, Gi, ingin terus pantomim hingga saat ini? Salah satunya karena sudah 10 tahun lebih ya. Itu tuh. Ibaratnya sampai hari ini gitu. Ini 10 tahun perjalanannya nggak berarti itu sebuah kecelakaan kamu. Kalau misalkan karena hanya waktu 10 tahun berarti sebuah eksiden. Anjing, daripada gak ada kerjaan, udahlah mendingan pantomim aja gitu. Enggak juga. Jadi karena sudah merawat si pantomim ini, pada akhirnya kita sudah mengasihi dan mencintai. Nah, udah saya beri apapun kan pada pantomim ini kan. Nah, melalui pantomim juga saya jadi sesuatu gitu, sama teman-teman sekitar, orang di luar dari tongkrongan dan beragam orang lah gitu. Nah, ini kayaknya pantomim ada bahasa lain dari bahasa keseharian kita gitu. Nah, apa? Yaitu informasi yang disampaikan oleh gerak tubuh gitu. Menarik. Iya, bahasa gitu. Nah, kalau kita ngomong kan terbatas gitu. Itu menurut Aristoteles kan? Iya. Kan kalau kita ngomong nih lewat verbal kan terbatas. Dan yang terbatas adalah yang pertama, bisa jadi orang itu ketika kita ngomong tersinggung gitu ya, karena bahasa kita. Atau bisa jadi ini bahasa kita melukai atau membuat suatu hal yang sakit hati. Mereka kalau masalah bahasa, Gi, kita bisa memilah mana bahasa yang baik, mana bahasa yang tidak baik kan begitu ya. Ya. Nah, terus kenapa kamu lebih memilih bahasa pantomim? Ya, atau bahasa diam, bahasa second language? Mungkin iya nggak sih kalau itu disebut second language atau bahasa enggak kedua? Sih. Enggak juga. Enggak. Emang itu emang satu juga atau gimana? Iya, karena itu primordial ya. Kalau kita baik lagi ada bahasa primordial itu bahasa yang tanpa kata gitu. Purba lah gitu. Purba lah artinya ya kita punya tanda gitu. Bahasa simbol. Simbol. Oke, itu dia. Bahasa simbol, kita punya tanda, isyarat gitu kan. Bang gitu, membaso gitu. Satu. Gitu kan. Nah, kalau di pantomim kan ini apa nih gitu. Satunya bisa luas maknanya. Bisa macam-macam gitu. Satu kesempatan. One shot. Gitu dia. Sekali lagi ya gitu. Sekali lagi ya. Atau bisa jadi begini terus ditarik. Kan iya. Itu banyak kan. Atau gitu. Banyak sekali. Banyak. Nah, proses-proses itu jadi satu kumpulan yang nanti akan jadi satu pertunjukan gitu. Jadi saya mengambil serpihan di jalanan. Percak. Tapi kan panggung, Gi. Kan kamu belum ada panggungnya. Berarti panggung kamu adalah jalanan. Panggung jalanan. Berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marcel Marceau. Itu orang Prancis ya? Iya. Yang mengatakan kalau pantomim itu adalah pertunjukan jalanan. Iya. Nah, kenapa itu, Gi? Jadi sebenarnya gini, kan zaman-zaman itu kan kita sebut kalau di pantomim sendiri atau di sejarah pertunjukan ada namanya commedia dell'arte gitu ya. Komedian dell'arte, ya betul. Di dalamnya ada akrobatik, pantomim, sulap, sirkus gitu ya. Yang mengandalkan semua yang fisik gitu ya. Fisik semuanya. Skill, intelijensi dan skill gitu. Nah, ternyata ibaratnya gini, kalau kita di Indonesia kalau dikasih dengan bahasa commedia dell'arte itu bahasa luar gitu. Nah, artinya apa? Ya, commedia dell'arte. Seni pertunjukan jalanan yang dalamnya ada unsur komedi. Oke. Gitu, ada unsur komedi, tragedi, dan itu salah satunya adalah poinnya menghibur. Hiburan. Menghibur dengan berkeliling gitu.
ada pakai truk, pakai bis, pakai karavan gitu ya. Kali jalan tuh ke beberapa tempat, beberapa titik, beberapa kota lah gitu. Mereka datang, bikin set, mulai gitu. Pakai topeng, ada yang pakai topeng juga kan. Nah, mereka ngajak masyarakat situ untuk nonton gitu ya. Gratis nonton gitu. Nah, di Indonesia itu kan pernah dilakukan, cuma memang selalu putus gitu. Sustainable-nya, keberlanjutannya gitu. Nah, saya kira pakai metode itu karena yang pertama kalau pakai bahasa itu yang di negara kita aja bahasa pertunjukannya aja beragam gitu kan. Gitu. Ada pertunjukan apa gitu. Ada tari, teater, ada pentas gitu. Nah, itu aja belum sampai pada masyarakat kita gitu. Ini juga bagian dari seni pertunjukan. Oke. Gitu. Terus kenapa pantomim itu harus wajahnya putih? Jadi yang pertama tuh wajah putih yang ketika si pemain pantomim itu berjarak dengan penonton, dalam artian ada penonton yang jauh nih di balkon. Nah, itu dia bisa terlihat karena wajah putihnya dari atas ini udah kelihatan ekspresinya gitu. Tapi yang kecil. Nah, daya jangkaunya. Nah, ada versi seperti itu gitu untuk memperjelas ekspresi gitu ya. Ada versi itu, ada versi lain. Versinya ternyata wajah putih ini juga salah satunya bagian dari suci lah. Gitu di pantomim ini suci. Kayak kalau kita lihat mungkin kalau topeng Cirebon itu lebih ke sakral kali ya gitu. Kayak topeng Panji. Topeng Panji. Berarti kelahiran. Iya. Putih, bersih, polos. Berarti mengungkap sebuah sisi manusia yang dimana secara kodrati memang ketika diturunkan itu memang dilahirkan itu dia putih bersih. Putih bersih. Lalu dia kalau di Panji ya, kalau di Cirebon itu akhirnya menjadi kelana merah. Iya, merah. Kekuasaan. Karena dia memiliki keinginan-keinginan yang pada akhirnya berubah secara warna. Betul. Apakah jadi pantomim bisa begitu juga? Bisa. Nah, ada lagi versi lain. Ini wajah putih adalah sejarah dari korban-korban peristiwa Holocaust. Holocaust Jerman. Oke. Jadi warga-warga Yahudi yang dibantai oleh tentara Nazi gitu. Pada saat itu perang dunia kedua berarti. Karena wajah putih ini kan bukan hanya putih, jadi ini putih ini pucat, apa putih cemerlang gitu. Kan putih kan macam-macam gitu ya. Versinya. Ada putih gading. Yo, itu dia. Putih ini ada putih bening. Gitu kan. Putih kekuning-kuningan. Apa sih putih kekuningan? Membaca kayaknya ini putih dari sebuah peristiwa gitu. Atau jangan-jangan putih ini sakral. Memang ketika orang pantomim main pantomim di panggung nih, atau kita lihat atau selesai mereka make up, mereka nggak akan ngomong gitu. Nah itu berarti mereka punya tata cara tersendiri gitu. Karena udah menjadi dia gitu. Udah menjadi, jika menjadi. Oke. Berarti pantomim juga menggunakan teori Stanislavski. Iya pasti. Ada cara tersendiri. Teori itu pun masuk. Oke. Karena bagaimana keseharian dengan ketika di panggung, itu sangat bisa berdekatan, bahkan bisa jauh seperti apa yang kita bayangkan. Di Mr. Bean taruhlah. Mr. Bean disiplin ilmunya pantomim gitu ya, dan teater. Kemudian dia menemukan gaya drum tanpa drum. Dia main drum tapi nggak ada drum. Itu masterpiece-nya kan. Nah, lucu di Inggris. Nah, kita mengolok-olok dan menertawakan, tapi kan ada cerita di situ. Nah, di balik itu kehidupannya kan profesor doi. Oke. Dia berpendidikan. Terus Charlie Chaplin? Ya itu. Tapi kan kalau Charlie Chaplin kan zamannya kan nggak ada audio, belum ada audio, baru visual doang, baru kamera doang. Jadi tapi itu udah mau tahap modern ya gitu ya. Karena kan nanti akan pergeseran. Film berbicara gitu ya. 90 sekian lah, 19 sekian lah ya. Tersebut dengan Bapak Pantomim dunia gitu ya. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Nah, dan juga Bapak Badut sedunia gitu. Zaman itu ya kental dengan itu. Mereka kayak Charlie Chaplin seperti apa ya? Mengkombinasi pakaiannya seperti apa di zamannya lah, dikombinasikan dengan zamannya. Makanya dia menyebut the trend, kaum marginal terlantar gitu. Itu ada nggak sih artinya dengan baju yang lu pakai?
Oh ada. Gimana tuh? Ini ada banget. Jadi emang ini pose pantomim ya. Klasik gini kan. Ini klasik dengan belang-belang gitu ya. Belang-belang ini pelaut unsurnya kan. Gitu. Nah, ini ada banget. Nah, ini Prancis. Ini gaya Prancis banget gitu. Prancis begini sampai hari ini masih sama seperti. Ini apa tali apa namanya? Nah, ini ikat apa? Slayer. Slayer. Ini Slayer. Ini Slayer. Kalau ini berarti street performer nih. Ini street. Ini street. Kalau pakai overall gitu. Oh, kalau panggung? Nah, iya ini bisa masuk panggung juga. Oh, bisa masuk. Bisa panggung juga. Oke. Karena memang pantomim sendiri kalau kata Charles Dullin tuh adalah gini, Cung. Pantomim bisa memasuki ruang-ruang kebebasan. Gitu. Nah, di sana dia akan memerangi pemimpin pada tiap zaman. Oh, perang. Nggak tahu perangnya kayak gimana. Mungkin kayak pakai bahasa tubuh. Sekarang pakai bahasa takan doang. Bahasa di kita. Sosmed. Jempol doang nih. Jempol, jari. Olahraga jari. Kayak posisi Stakatau gitu ngerti nggak sih? Iya. Ya bener nggak sih? Iya. Ya, ini gitu. klasik nih. Iya kan? Ini cermin. Ya betul. Jadi kan jadi misalkan ini mau cermin atau geser. Gitu kan? Ya kan atau mau buka pintu gitu ya kan? Nah, kalau lu kan nggak gitu Gi. Lu kadang-kadang kalau ada pohon nih, lu peluk aja gitu biasa kayak gerakan, misalnya gerakannya kayak gerakan biasa aja kayak gerakan gue kayak mau minum gini. Iya. Lu begitu pantomim. Lu kenapa? Berarti kan lu keluar mazhab. Tidak keluar juga, justru sama gini berarti. Kalau pantomim terus-terusan seperti itu, berarti nggak ada pertumbuhan. Pada akhirnya kita harus banyak perpustakaan tubuh. Benda apa? Bang. Iya, bang. Bang ya? Iya. Bang bahasa. Bang bahasa, betul. Kadang ini gitu. Ya nggak selalu begini gitu pada akhirnya. Memang sehari-hari kita melakukan begini, enggak kan? Nah, katanya bahasa pantomim itu bahasa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berasalnya gitu. Tapi emang sehari-hari sering gini, enggak kan? Terus depan orang gitu nggak ada gelas terus begini. Oh, wujudin pakai gelas pun nggak masalah. Karena hari ini kan orang juga udah pinter lah, udah mampu berpikir gitu kan, gitu. Nah, kalau terus-terusan kita juga dikungkung sama seperti itu berarti nggak ada kebebasan imajinasi. Oke. Ya seharusnya pantomim itu kan bebas berimajinasi, harus tulus gitu. Menyampaikan itu informasi itu. Oke. Terus-terusan staccato, ya udah nggak zaman. Orang emang kita lihat di pasar orang mau belanja pakai staccato. Gue beli bawang gitu. Beli apa dek? Nah, yang ada dilempar. Beli bawangnya lama banget gitu. Ini kan lu suka ada aksi apa namanya? Aksi kamisan ya? Gue pengen tahu deh nih. Alasan lu bikin aksi kamisan tuh dengan lu menggunakan media pantomime apa? Ya, jadi aksi kamisan itu kan aksi diam melawan lupa. Gitu ya. Jadi aksi ini salah satunya adalah yang dilakukan oleh ibu-ibu korban dari korban 65, Semanggi Trisakti, terus Talang Sari, banyak lagi lah ya yang masih belum beres di Indonesia nih. Nah, ternyata energi dari aksi kamisan dengan kesenian yang saya lakukan itu ada kemiripan. Mereka melakukan dengan silent act atau aksi diam, silent protest atau protes yang diam. Jadi meskipun ada hujan badai dia diam. Iya, tapi dengan spanduk. Nah, kalau aksi kamisan itu mereka pakai spanduk, pakai poster-poster gitu ya, pakai pamflet, ada teksnya, ada wajah-wajah korbannya. Gitu. Nah, kalau pantomim kan, coba bayangin pantomim nggak ada nama kayak seperti itu, tapi dia coba untuk menyampaikan lewat bahasa tubuh. Nah, kan gue harus pelajarin tuh sebelum bikin aksi kamisan atau sebelum melakukan pantomim di aksi kamisan, saya harus riset atau baca dulu peristiwa apa yang saya akan angkat. Misalkan peristiwa Munir, nah berarti saya harus baca siapa Munir, biografinya seperti apa, orangnya seperti apa, gaya tubuhnya seperti apa, gesturnya seperti apa.
Wiji Tukul. Wiji Tukul pun sama seperti itu gitu. Wiji Tukul nggak pernah dia nulis dia pernah nulis puisi ya. Istirahatlah kata-kata. Betul. Berarti itu pun salah satu motivasi kamu untuk menggerakkan pergerakan kamu ke pantomime. Iya. Karena mengistirahatkan kata-kata maka menggunakan bahasa yang lain. Bahasa yang lain, gitu. Berarti gini, kalau seorang penyair pasti akan sampai dan itu membuat penonton atau apresiator bikin bulu kuduk merinding ya. Wah, dengan bahasanya, dengan kata-kata yang jadi semangat kan gitu. Mengepalkan tangannya kan, nah itu kan. Nah, di pantomim karena tanpa kata-kata, nah dia akhirnya seperti darahnya mengalir deras, tapi juga menyentuh ke batin. Untuk apa? Untuk menjadi perenungan, gitu. Jadi merenung gitu. Karena apa? Karena lewat bahasa tubuh, ini orang akhirnya bergetar tubuhnya, ingin melakukan hal yang sama gitu. Nah, melakukan hal yang sama seperti apa? Menyuarakan yang harus diperjuangkan, harusnya yang disuarakan gitu. Terus lu itu sebenarnya memperjuangkan apa dalam aksi pantomimi dan aksi kamisan ini? Apa yang lu perjuangin sebenarnya? Secara sederhana lah bagaimana memperjuangkan hak kita sebagai manusia sih. HAM. Hak kita sebagai manusia, hak kita sebagai warga negara lah gitu ya. Gitu. Kan emang ada kekurangan dari HAM itu gimana? Kebebasan berekspresi yang masih jadi PR di negeri inilah gitu ya. Gitu. Ya beruntunglah kita di sini pun bisa ngomong bebas seperti ini gitu kan. Gitu ya, karena perjuangan yang terdahulu kan. Yeah. Nah, ternyata ada kebebasan berekspresi yang di negeri ini sampai hari ini belum selesai gitu kan. Gitu. Berarti melalui kasus kayak Muni, Wiji Tukul, Ibu Sumarsi. Ibu Sumarsi itu apa kasusnya? Ya, jadi dia ini salah satu ibu korban pelanggaran HAM di Semanggi. Gitu, anaknya ditembak gitu. Anaknya tembak, Wawan namanya. Namanya. Ditembak sama teroris? Sama militer. Jadi memang coba ya ibaratnya mereka keluarga korban ini. Itu tahun berapa itu? Itu 98. Oh, tahun 98. Ya, waktu ketika 99. Reformasi itu ya? Iya, Lengsernya Soeharto kan. Menuntut untuk Lengsernya Soeharto, Krismon juga kan komplek lah di situ ya. Mahasiswa turun ke jalan dan. Nah, ibu-ibu keluarga korban ini kan menunggu anaknya dan menunggu keadilan yang negara janjikan gitu. Katanya mau selesaiin gitu. Katanya mau nuntasin, kok nggak dilakukan gitu. Mau sampai kapan kita gitu. Masa kita nggak belajar sejarah gitu. Gitu. Makanya akhirnya sejarah kita kan selalu berubah-ubah kan gitu ya. Nah, nggak tahu di SD masih ada nggak sejarah tentang perjuangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kayak sejarah kita aja yang begitu aja belum selesai gitu. Nah, apalagi yang tadi saya sebut kebebasan berekspresi, kita ngomong dimanapun itu semakin sempit gitu. Gitu ya. Belum ada apalah lain sebagainya itu. Itu yang saya suarakan gitu. Bareng-bareng sama teman-teman gitu. Saya beruntung ya, berarti saya dengan pola-pola itu udah pernah dilakukan. Nah, cuman baik lagi kan bagaimana mensiasatinya gitu. Nah, akhirnya saya coba untuk memberanikan diri untuk masuk ke ruang digital dengan mengalih wahana. Ya lewat cara itu dia tadi ada platform yang saya gunain aja platform saya gitu. Nah, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter gitu. Tapi saya jarang main Twitter nih. Instagram lebih ke Facebook lah. Nah, akhirnya saya sampein itu pesan-pesan yang udah pernah saya lakukan gitu. Salah satunya itu adalah melanjutkan ketika pandemi ya jangan putus gitu. Pandemi ya terus beraktivitas seperti sebelumnya. Nah, kan kondisi begitu gitu hari ini gitu. Banyak akhirnya tafsirnya.
kagak punya duit. Nah itu dia masuk gua lagi. Jadi karena ketika masuk ke media sosial kadang-kadang kan orang juga suka jadi bingung gitu. Itu apa sih? Apakah itu nggak punya duit? Misalkan lu ngasih judulnya bokek, lagi bokek misalkan. Orang itu akan menganggapnya mungkin dia lagi, mungkin nggak bokek, mungkin juga nggak bokek gitu. Nah di sana posisi pantomim ketika bebas ditafsirkan, bebas diimajinasikan. Oh. Gitu. Dan karena ketika saya udah membebaskan silakan gitu. Nah, kalau ingin membatasi juga boleh gitu. Oh. Karena ini udah menjadi milik Anda, milik publik. Gitu. Kalau kalian merasakan ambil, take it or leave it. Yes. True. Anjir, ada. Apa true? True. True gimana ya? Gitu ya. Ya pada intinya dimana kita hidup tuh ada sukacita, ada bahagia, sedih dan beragam lah ya. Iya. Itu kan perasaan-perasaan kita pasti beragam. Kita nggak melulu bahagia gitu, nggak melulu tentang apa perasaan yang senang gitu, gitu kan. Nah, karena kita udah hidup udah jadi satu, udah ada komedinya, tragedinya, satirnya, ironisnya gitu. Gitu kan, pedihnya ada nih. Itu rasa itu harus kita nikmati. Lebih pada masalah HAM. HAM, lingkungan, satwa liar lah. Emang lu resah banget soal HAM? Gini deh, siapa yang gak resah lah ibaratnya. Gitu ya. Siapa yang gak resah. Jangan kan, ini. Kan setahu gue tuh negara itu memberikan kebebasan kepada bangsa atau warganya agar aman. Iya, seharusnya. Ya, betul kan, begitu kan. Hak berpendapat, bersuara. Hak berpendapat, berekspresi. Hak bersuara, hak mencari nafkah, hak dia hidup. Iya. Ya, itu kan sudah ada peraturan, undang-undangnya. Berarti kan warga negara itu udah memiliki kebebasan itu. Dari masalah, dari persoalan hak asasi manusia itu sendiri, ya kan? Kalau di bidang saya ibaratnya gitu, di kesenian gitu ya, nah, ada hak kebebasan berekspresi gitu ya. Nah, hak ini saya lihat masih sedikit teman-teman seniman yang memperjuangkan. Nah, kalau kita tidak melibatkan diri di... Bentar. Kalau lu bilang diperjuangkan, berarti hak ini direbut dong? Iya. Harus direbut dong? Harus direbut. Kenapa? Nah, karena ada aturan-aturan yang secara realitas lah ibaratnya kita lihat. Taruhlah ibaratnya gini, main di satu tempat kita harus mengurus bla 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 bla. Kau ribet amat gitu. Nah, padahal mereka tahu profesi kita seperti apa gitu. Income kita seperti apa gitu kan. Dan lain sebagainya, materi kita seperti apa. Nah, itu yang kadang tidak disadari gitu. Makanya pada akhirnya hak kita itu seperti direbut. Gitu. Hak kita ini sudah direbut. Nah, untuk apa? Untuk ngomong di sosial media pun kan kita dipantau, gitu kan? Dan lu pengen rebut kembali. Iya, karena itu kebebasan kita yang hari ini ibaratnya bersosialisasi lewat media, gitu. Nah, tetap dalam koridor ibaratnya kita masih bersosialisasi dengan dunia nyata, gitu ya, kenyataan ya. Gitu. Nah, media mah sebagai ini aja, perangkat lah, gitu kan. Makanya bahasanya sosial media, ya kita harus bertemu juga sama orang-orang di dunia realitas gitu. Kalau misalkan sekarang gini, untuk penyebaran ide, gagasan lu nih, ketika lu ingin membuat sebuah tematik, lebih efektif mana? Ya. Medsos sama lu perform di pinggir jalan? Ibaratnya kedua-dua itu dibutuhkan ya, gitu. Nah kayak ibaratnya yang saya pernah lakukan adalah gini, setiap kali pertunjukan hanya melempar poster gitu ya, di sosmed. Nah selebihnya saya fokus ke proses gitu ya, berbulan-bulan gitu ya, ngegarap ini itu. Nah setelah pertunjukan selesai baru saya post ke sosmed, saya sebar gitu ya, distribusiin. Nah ada pemberitaan apa, ada dokumentasi apa, saya sebarin ke sosmed. Nah hari ini kita nggak bisa ke ruang publik, kita nggak bisa ke panggung apa, ke tempat-tempat seperti apa. Nah akhirnya ya dengan tempat yang seadanya, pertunjukan lewat handphone, bikin. Nah
kita juga bikin poster. Nah itu efektif, namun kan kita nggak bisa bertemu langsung dengan masyarakat atau dengan apresiator. Nggak ada distraksi, nggak ada sentuhan gitu. Perasaannya udah hilang gitu. Lewat digital ini gitu. Nah itu pasti dirasakan oleh semua pelaku seni lah ya. Hambar. Hambar. Kayak masak nggak ada garam. Nggak ada garam. Ini air sumber apa air bak gitu. Air bak. Buat mandi. Diminum. Buat saya sama teman-teman pantomim berarti gini. Ketika pantomim ini ada di Indonesia, itu pantomim jadi warna tersendiri di seni pertunjukan. Gitu. Jadi warna gitu. Bukan hanya tari, teater, dan terus rupa gitu ya. Nah ada warna nih pantomim. Nah ini harus ada dalam posisi di mana ini pun kesenian walaupun semuanya pun dari barat lah berarti ya. Gitu. Nah ini juga kesenian nih. Gitu. Yang ada pionirnya, ada pelopornya, ada orang dulunya lah gitu. Yang menobatkan bahwa ini adalah pantomim gitu. Nah gitu. Ada buku-bukunya Jong tuh. Wajah pantomim. Wajah pantomim Indonesia dari Sena Didi Mime hingga gabungan aktor pantomim Yogyakarta. Wow. Wah, isinya ada di Petet juga ya? Ada di Petet, Jamek Supardi, terus Murtri Purnomo, terus Dedi Ratmoyo. Nah ini para tokoh-tokoh yang pantomim di Indonesia. Ini bagus nih, quote-nya bagus. Sena A. Utoyo katanya waktu itu ada tamu dari Jogja berambut gondrong bermain pantomim dengan judul Kursi dan Kutu Busuk. Saya tidak ingat lagi pemain itu, saya sangat terkesan. Ia berusaha melucu atau berkomunikasi dengan masyarakat penonton. Itu yang pertama kali saya rekam berkaitan dengan pantomim. Artinya kan dia mengapresiasi langsung. Apresiasi langsung. Ada kesan. Betul. Ada pesan yang nyampe secara langsung. Ya kan? Iya. Oke. Terus kata-kata di Petet, saya dengan Sena A. Utoyo dalam menghidupi Sena Didi Mime ibarat Dwi Tunggal berpantomim Indonesia, khususnya Jakarta. Berkat karya kolektif gaya grup selalu menghibur dengan humor. Tema yang disajikan selalu dekat dan intim dengan lingkungan masyarakat. Berarti dia berbicara tentang lingkungan dan masyarakat. Iya, di Jakarta. Berarti Mime mengeksplor juga tentang urban. Iya. Apalagi hari ini kan kita dihadirkan dengan hypebeast gitu ya. Budaya-budaya kult gitu ya. Anak-anak muda sekarang kan. Keep pop. Terus kalau kata Jamek Supardi, kata Jamek Supardi itu berkat kesenian saya dapat hidup normal. Berarti ini orang nggak normal ya? saya berhutang budi pada kesenian sebab saya diberi pelajaran hidup. Sebab saya diberi pelajaran hidup yang berharga oleh seni. Untuk itu saya tidak dapat lepas dari seni, khususnya pantomim. Pantomim membuat saya jadi ada artinya. Oh, dia menemukan eksistensi. Iya, itu. Jadi berarti gini, saya sama kayak saya, dalam arti gini, saya juga mengalami itu. Jadi ketika ngomongin lingkungan nih, nah berarti kan saya ngomongin persoalan yang ada lingkungan. Nah berarti saya harus punya sikap untuk diri saya sendiri. Nah untuk misalnya sampah plastik gitu ya, saya coba untuk memakai ini misalkan apa produk-produk yang kayak gini pun gitu kan bisa disulang gitu ya. Nah ini bisa disulang, tumbler dan sebagainya. Nah itu jadi sikap tersendiri gitu untuk menanggapi persoalan itu gitu. Misalkan di HAM berarti. Nah bagaimana caranya kita memberikan hak teman kita juga untuk berbicara, kita mendengarkan gitu kan. Mengapresiasi dan sebagainya lah gitu. Gitu. Nah itu wujud dari itu kan gitu. Ya, terkecilnya lah gitu ya. Iya, dari dia memberikan lingkungannya ya. Betul. Terus kalau kata Murti Purnomo itu jika gerak indah sebagai modal berekspresi, maka saya pun mengembangkan dan hasilnya tari dan pantomim. Dengan demikian gerak indah yang saya kembangkan merupakan ekspresi gerak saya. Iya. Dalam hal ini saya kaitkan dengan profesi saya sebagai seniman. Dengan gerak saya mendapatkan manfaat untuk kedisiplinan, keterampilan dan dinamika. Iya. Berarti dia mengasah skill dia. Betul. Makanya saya sebut pantomim bukan hanya sekedar hiburan atau lucu-lucuan. Lebih dari itu nih. Dia ada tempo. Sama kayak hidup, ada tempo, ada dia mengukur dia berada di mana posisinya. Ada lari, ada jalan. Nah,
ada tepat lari sekali. kecil, ada stuck apa patah-patah. Terus kan kalau kata Dedi Ratmoyo, pada suatu waktu saya harus mengikuti persiapan pentas. Di dalam proses tersebut saya hadir, saya sadar diri. Badan saya kecil, suara saya tidak sebaik teman-teman. Dengan kondisi tersebut lebih baik saya menekuni seni ekspresi. Gerak indah yang diajarkan Pak Murtry Purnomo secara intens. Pada realita demikianlah apa yang ditekuni itu adalah mengatakan saya menjadi pantomimer. Nah, dalam perkembangan pantomime kami dengan Mas Jemek Supardi, Papi Murti Purnomo dan kawan-kawan berhimpun dalam GAPY, Gabungan Aktor Pantomime Yogyakarta. Berarti pantomime ini juga bagaimana mengekspresikan kalau dia tuh awalnya tidak pede menjadi pede. Ketika dia memiliki kekurangan, dia akan merasa kalau saya tidak memiliki kekurangan. Iya. Gitu. Karena manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan lah. Nah, lewat pantomim sepertinya semuanya setara gitu. Nah, itu dengan bicara itu gitu. Bicara tentang kesetaraan, keberagaman, semuanya di mata, ibaratnya gini. Semuanya di mata yang menciptakan kita sama gitu. Kan gitu ya? Gitu. Nah, kalau udah bicara itu kan pasti kita bicara spiritual kan. Ya kalau misalkan kita ngomongin hukum kodratia, semua makhluk itu sama. Sama. Semua manusia itu Betul. sama. Berarti pantomim itu membuat jendela-jendela baru. Ya. Dari apa yang ingin dia kejar, apa yang ingin dia raih. Iya. Mungkin dia memiliki kekurangan percaya diri, maka itu bisa ngebantu. Ini berarti pantomim itu media ya. Berarti medianya apapun, mungkin salah satunya lu ngelakuin pantomim ini adalah salah satu media lu agar lu percaya diri, lu bisa berekspresi, lu bisa berpendapat, dan lu juga bisa mengungkapkan apa yang ada di isi kepala lu. Betul. Isi kepala saya, isi kepala semua orang yang beragam itu. Kepalanya ke sini. Oh, itu sini. Oke. Iya. Jadi emang jadi saya selalu menyebut bahwa pantomim ini adalah harta karun yang dipertunjukkan. Kenapa? Harta karun. Nah, ini misteri gitu. Karena kita nggak tahu isi kepala masing-masing. Adalah misteri. Folks. Pantomim berarti apa? Pantomim itu harta karun. Harta karun. Oke. Gi, terima kasih ya, brother. Siap, sama-sama. Udah mantap pokoknya. pokoknya. Panjang ya kan. Mantap sekali. Halo, brother. Kita terus saksikan cerita hari ini dan bye.